Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Masih sehat-sehat ya, dan tetap semangat harusnya. Hari ini kita akan bicara tentang materi lain, materi baru tentang tes intelijensi umum berkaitan dengan materi bangun datar dan bangun ruang. Materi ini memang acap sekali muncul, sering sekali, dan hampir tidak pernah absen dalam tes-tes potensi akademik, dalam tes kemampuan dasar, selalu muncul. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajari materi bangun datar dan bangun ruang, ya. Oke, saya rasa kita akan bisa mulai, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan share di channel ini. Dan bagi teman yang sudah subscribe tapi belum bunyikan lonceng, tolong bunyikan loncengnya ya, supaya setiap kali kami mengupdate video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi sehingga dapat terus mengikuti materi-materi ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu bangun datar. Ini dia materinya. Materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang membahas tentang bangun datar dan bangun ruang. Dalam hal ini unsur yang terkait seperti panjang, lebar, luas, dan juga keliling. Bahkan di bangun ruang ada satu hal lagi, satu poin lagi, yaitu tentang volume, ya. Jadi kita nanti bicara soal panjang, lebar, ya. Ada tinggi juga, ada luas, ada keliling, dan juga ada volume. Bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang ada sangat banyak sekali ya, dan saya yakin teman-teman sudah mempelajarinya dari mulai tingkat sekolah dasar sampai menengah, lanjutan atas sampai SMA, ya kan. Jadi teman-teman semuanya, sobat konstanta semuanya sudah punya banyak pengetahuan terkait materi ini. Hanya saja di sini saya akan mencoba mereview, merefresh, mengingat kembali tentang formula-formula ataupun pemahaman-pemahaman terkait tentang bangun datar dan bangun ruang. Oke, kita next. Nah, ini dia ada persegi dan persegi panjang. Ya. Persegi itu atau sering juga disebut dengan bujur sangkar, ya, memiliki sisi, ada 4 sisi, sama seperti persegi panjang, tetapi sisi persegi ini sama, dia panjangnya sama, ya, panjangnya itu sama. Jadi kalau misalnya sisi terpendeknya adalah S, sisi terpendeknya misalnya S, ya, sisi terpanjangnya juga S. Jadi panjang dan pendeknya itu sebenarnya sama. Jadi S dan S. Maka kalau ditanya luasnya apa, rumusnya S kali S atau S kuadrat. Oke ya. Kalau kelilingnya gampang karena dia ada 4 sisi, tinggal 4 dikali S. Mudah sekali saya rasa. Nah, ini juga bentuk yang lazim dari persegi 4, yaitu adalah persegi panjang. Salah satu sisinya ada yang lebih panjang daripada sisi yang lain, maka disebut dengan panjang atau P, dan sisi yang berikutnya adalah L. Rumus dari luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. Sementara kelilingnya, ini kan kelilingnya nih, sisi P kan ada 2 nih ya. Sisi P di sini, sisi P juga ada di sini. Ya kan? Sisi L ada di sebelah kanan ini. Di sini juga ada sisi L, ya. Nah, jadi kalau kita hitung kelilingnya ya, ada 2P di sini. Kelilingnya ada 2P. P ditambah P jadi 2P, L ditambah L jadi 2L. Kemudian dijumlahin 2P tambah 2L. Nah, karena sama-sama ada angka 2, angka 2-nya dikeluarin. Ya, ini metode substitusi dan asosiasi, dikeluarkan, diletakin di luar, kemudian bikin tanda kurung. Makanya rumus keliling jadi 2 dikali P tambah L. Ya. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini segitiga, jajar genjang, dan belah ketupat. Segitiga ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini mirip sekali dengan persegi panjang ya, atau persegi. Ini kalau kita bikin seperti ini nih, ya kan?
Kita buat nih dia nih. Kita penuhi nih. Kan kayak persegi dia sebenarnya. Ya kan? Makanya rumusnya itu cukup setengah aja. Ya, tapi dibagi dua kan? Nah, setengah. Kalau misalnya persegi kan alas kali tinggi, tadi panjang kali lebar kan gitu. Ini sama juga rumusnya. Alas kali tinggi, tapi setengahnya aja. Nah, gitu. Untuk kelilingnya gampang, jumlah seluruh sisi aja ya, tinggal tambahin ini A, ini misalnya B tadi atau T. Ya, di sini B misalnya. Saya tulis dulu B. Maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah dengan T. Gampang ya? Dimana panjang B, ini rumus Pitagoras, B kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah A kuadrat. Sisi miring dikuadratkan itu jumlahnya sama dengan kuadrat sisi tegak dan sisi alas. Oke, kita masuk ke jajar genjang. Jajar genjang ya. Ini juga sebenarnya mirip persegi juga nih. Ini kan 4 sisi nih, ya kan? Cuma di sini yang dikalikan adalah A, bukan dikali B-nya, tetapi dikali tingginya. Gitu aja bedanya. Alas kali tinggi, ya kan? Udah gitu. Ini sama juga dengan kayak panjang kali lebar tadi ya. Cuma kalau di sini lebarnya itu berupa sisi miring. Nah, nggak boleh dipakai sisi miring, harus sisi tegak. Dia harus sisi tegaknya nih, tegak lurus nih dia dengan alasnya. Ya, panjang kali alas kali tinggi. Sementara kalau keliling gampang, kayak persegi panjang juga. A-nya ada di atas, ada juga di bawah kan. Sementara sisi miring kanan sama sisi miring kiri kan sama. Jadi kelilingnya itu adalah 2 kali alas atau atas tambah ya kan 2 kali sisi miringnya B. Ada angka 2, ada angka 2, 2-nya dikeluarin di sini. Nah, ini ada AB-nya. Gampang ya. Belah ketupat. Belah ketupat itu adalah dikali aja nih sisi rusuknya nih. Sisi rusuknya ya. Ini sama kayak apa tadi? Persegi juga ya, persegi panjang juga masih. Alas kali tinggi gitu ya. Kalau di sini alas kali tinggi tapi setengahnya kalau di segitiga. Kalau sini alas kali tinggi seluruhnya. Kalau di sini sisi tegak ini aja dikali juga. Dikali. Kalau dikali kan seolah-olah nih bentuknya begini nih. Penuh dia. Mirip segitiga tadi, ya kan? Ini dia nih penuh nih. Penuh. Tapi kan ini enggak dihitung. Ini enggak dihitung. Ini setengahnya aja nih yang dihitung. Makanya rusuk 1 kali rusuk kedua ini ya AC kali BD tapi setengahnya aja. Gampang ya. Sementara keliling itu adalah 4 kali sisinya masing-masing. Gampang ya. Oke, lanjut ke trapesium dan lingkaran. Trapesium ingat ada sisi atas, ada sisi bawah atau alas ya. Dijumlahin dulu kedua sisi tadi, kemudian dikali tingginya, tapi hitungnya juga cuma setengah. Ini sama ini sebenarnya seperti persegi panjang tuh. Kita lihat nih ya. Jadi kamu pikir jangan rumusnya itu jangan banyak, enggak, sebenarnya cuma itu aja. Ini kalau kita penuh ini kan kayak persegi panjang, cuma ini nggak dihitung. Yang dihitung cuma ini setengahnya doang kan. Nah, ini coba kita tarik sini. Ini nggak dihitung, hitung yang ini setengahnya doang. Makanya alas ya atau atas ditambah dengan bawah kan panjang tuh, jadi panjang banget dia kan. Nah, dikali tinggi, tapi kalau udah dihitung atas tambah bawah dikali tinggi, tapi setelah dikalikan nilainya cuma setengahnya aja. Maka rumusnya setengah atas tambah bawah kali tinggi, setengahnya doang. Sementara kalau keliling jumlahin aja sisi-sisinya tadi ya, sisi miringnya ada 2, kemudian sisi atas dan sisi bawah. Oke, kemudian lanjut kita ke lingkaran. Nah, ini juga bentuk yang sangat populer ya, dimana ini ada dia punya diameter. Diameter itu dari sini. Diameter itu dari sini kemari. Sementara kalau yang namanya jari-jari itu setengahnya, setengah dari diameter ya. Setengah dari diameter. Makanya diameter itu adalah 2 kali jari-jari atau radius ya.
Nah, rumus keliling itu sama dengan 2πr. 2r kali pi kan sama juga ya. Nah, 2r tadi adalah diameter. Diameter kali pi. Jadi rumus keliling itu bisa juga diameter kali pi. Kalau rumus luasnya udah hafal ya, pi r kuadrat, udah tahu lah nih. Ini pi r kuadrat di mana nilai pi itu ya, nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14 ya. Nah, itu pilihan. Gimana? Sudah paham ya? Yakin udah paham nih? Oke, ini dia bangun ruang. Ya, bangun ruang. Bangun ruang itu membahas tentang bangun 3 dimensi yang terkait dengan unsur volume dan luas serta panjang garis tertentu pada suatu objek. Ya, inilah materi-materinya, tetapi ini kita buat sederhana, nggak mungkin kita bahas seluruhnya, tapi kita bikin simple. Karena saya yakin juga teman-teman udah belajar dulu di sekolah ya, dari mulai SD sampai SMP, SMA udah belajar ya, udah belajar materi ini. Jadi saya tugasnya cuman menyegarkan kembali ingatan sobat konstanta semua. Oke, kita masuk ya. Yang pertama kubus, hafal banget nih pasti kubus ya. Mirip dengan bujur sangkar atau persegi, tetapi dia bentuknya ruang. Jadi ini terdiri dari 1 di bawah, 1 di atas, dan 4 di samping. Jadi ada 6 sisi bujur sangkar. Kubus itu dibentuk dari 6 sisi bujur sangkar, kemudian dibentuk menjadi sebuah kubus. Kalau pertanyaannya volumenya apa rumusnya? Ini udah jelas semua ini ya. Iya, ini udah jelas semua nih. Ada volumenya adalah A pangkat 3, luas seluruh permukaan kubus adalah 6, tadi saya udah bilang 6 ya, 6 dari sisi persegi. Kemudian kelilingnya adalah 12 karena ada rusuknya ada 12 ya. Ada 12, hitung aja nih kalau nggak percaya nih ya. Yang atasnya ada 1, 2, 3, 4. Yang di tengah ada 4, di bawah ada 4. 4 kali 3 12. Nah, luas salah satu sisinya adalah A kali A setara dengan persegi. Kemudian diagonal sisi adalah A akar 2 dan diagonal ruang adalah A akar 3. Bisa dihafal ya. Bisa dihafal, bisa juga dipahami. Terserah. Oke, yang berikutnya balok. Mirip dengan kubus ya. Mirip dengan kubus tadi, tapi ada sisi yang lebih panjang gitu ya, dan lebih pendek dari sisi tengahnya. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi itu tidak selalu sama. Dan kalau di kalau dibangun datar ini mirip dengan balok. Ini dengan persegi panjang ya. Nah, mirip dengan persegi panjang. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sementara luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Ini juga kalau misalnya mau dibikin persamaan baru ya bisa juga ya, 2 dikali gitu kan. Nah, dikali PL ya kan? PL kemudian ditambah ya kan PT ditambah ya kan LT. Nah, ini hasilnya ditotalin dulu semuanya. Nanti dikali 2. Sama juga ya. Nah, itu metode asosiasi dan distribusi. Diagonal ruangnya adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Iya. Kemudian keliling baloknya adalah 4 kali P tambah L tambah T. Ya, ini mudah sekali ya. Oke, saya rasa cukup dulu. Nanti kalau ada yang request pertanyaan soal, silahkan dikirim dan dikomentari di kolom ya. Ya, karena kita mungkin nggak bisa bahas semuanya. Ini kita cuma untuk refresh saja. Materi berikutnya, prisma segitiga. Ada bidang materi berikutnya ada prisma segitiga, ada bidang atas, bidang tegak, dan bidang alas, di mana volume prisma segitiga itu sama dengan luas alas segitiga yang di bawah. Ini luas alasnya, ya. Luas alas ini dikali dengan tinggi, udah gitu doang, ya. Dikali dengan tinggi. Nah, luas alas itu rumusnya apa? Setengah panjang kali lebar ya. Mohon maaf nih. Setengah alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi. Tinggi di sini tinggi segitiga, bukan tinggi prisma ya.
Nah, luas permukaannya ada juga keliling alas ya segitiga dikali dengan tinggi itu adalah sampingnya temuan ditambah dengan 2 alas segitiga baik atas atau bawah sama aja. 5 segi 4 ini mirip apa nih? Mirip kerucut ya. Mirip kerucut tapi alasnya bukan lingkaran. Nah, ini rumusnya gampang, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini dia, kalau ada rumus, kalau kita rubah jadi rumus, sepertiga luas alasnya adalah panjang kali lebar ya. Ini panjang kali lebar, ini sebenarnya luas alas ini. Nah, saya tambah tandanya nih. Nah, ini luas alas kali tinggi ya. Kalau misalnya alasnya kebetulan sama, bentuknya bukan persegi panjang tetapi persegi atau bujur sangkar, maka P dan L rubah jadi A atau A kuadrat kali T. Gampang ya? Iya. Ini terakhir. Oh, bukan terakhir, sorry, maaf. Ini tabung silinder, tabung atau silinder. Nah, ini mirip balok sebenarnya, tapi alasnya itu adalah lingkaran, bukan persegi atau persegi panjang. Ya kan? Mirip prisma juga sebenarnya. Makanya saya bilang materi bangun ruang, bangun datar ini sebenarnya mirip-mirip. Kalau kita paham, oh ya ini ternyata prisma itu ternyata kalau dia bentuknya segi 4 ya kayak balok gitu. Prisma itu kalau alasnya bukan segitiga tapi lingkaran ya kayak tabung. Nah, jadi kita bisa paham gitu. Nggak perlu hafal materi atau rumus seabrek-abrek tuh nggak perlu gitu ya. Nah, ini luas volume silinder ya gampang nih. Ini dia. Volume silinder itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Sementara luas alasnya karena dia lingkaran, luas alasnya adalah Pi kali R kuadrat. Ini luas alasnya. Ya. Kemudian luas selimut tabungnya gampang ya. Lingkarannya dikali tinggi ya kan? Lingkaran itu apanya? Kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 2 Pi R kali sama tinggi. Ini luas selimut. Ya kan? Ini ada nih, kamu bisa lihat nih, di sini udah ada. Karena sebenarnya ini adalah keliling. Nah, 2 Pi R ini keliling dari lingkaran kali tinggi, itu luas selimutnya. Luas permukaan gampang, ya. Gampang sekali. Atasnya ini tutupannya ya. Tutupannya ini sama bawahnya. Ya kan? Ditambah luas selimut tadi, udah dapat luas permukaannya. Gampang kan? Gampang sekali, mudah ya. Oke, kerucut. Nah, saya bilang tadi apa kerucut? Kerucut kayak limas ya, tapi alasnya lingkaran. Jadi sama aja rumusnya, sepertiga alas kali tinggi. Alasnya apa? Bisa kerucut, bisa lingkaran untuk kerucut, bisa segi 4 untuk limas segi 4, bisa persegi kalau limas segi 4-nya bentuknya persegi alasnya, bisa segitiga juga, berarti luas alasnya adalah luas segitiga gitu. Jadi bentuk-bentuk geometri dalam bangun ruang ini bisa dikatakan sangat mirip ya, ada kesamaan-kesamaannya ya. Dan terakhir adalah materinya ini apa nih? Bola ya. Bola ini kalau kita perhatikan dia mirip kubus ya kan. Cuma kalau kubus itu kan bentuk awalnya adalah persegi, kalau ini bentuk awalnya adalah lingkaran ya. Cuman karena lingkaran ini agak spesifik, unik, jadi perhitungannya memang agak berbeda ya. Volume bola itu adalah 4/3 ya, kali Pi kali R pangkat 3. Ingat ya, kalau luas permukaannya adalah 4 Pi R kuadrat. Saya rasa untuk mudah dihafalkan saja ya. Oke. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.